Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rofi Diaul Haq. Saya dari S1 Teknik Mesin dari Universitas Riau dengan NIM 2207135822. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal pada mata kuliah Matematika 3 untuk melengkapi ujian tengah semester yang dosen pengampunya yaitu Ibu Nur El Goldamir, MSI. Nah, langsung saja kita pada soal yang pertama, yaitu misalkan vektor U pada komponen X min 3, komponen Y 1, dan komponen Z-nya 2, dan vektor V, komponen X-nya 4, komponen Y-nya 0, dan komponen Z-nya negatif 8, dan vektor W, yaitu memiliki komponen X-nya 6, dan komponen Y-nya negatif 1, dan komponen Z-nya negatif 4, maka tentukan komponen-komponen dari yang pertama, yaitu vektor V dikurang vektor W. Vektor V dikurang vektor W, kita masukkan komponen-komponen dari vektor V dan vektor W menjadi 4,0, negatif 8 dikurang 4, negatif 1, negatif 4 terhadap komponen-komponennya, dan kita kurangi antara komponen-komponen yang sama, yaitu komponen X dengan komponen X, komponen Y dengan komponen Y, dan komponen Z dengan komponen Z. Seperti yang terlihat di bawah ini, yaitu 4 dikurangi 6, 0 dikurangi negatif 1, min 8 dikurangi negatif 4. Dan hasilnya komponen pada vektor V dikurang vektor W, yaitu komponen X-nya negatif 2, komponen Y-nya 1, dan komponen Z-nya negatif 4. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu B, itu 6 vektor U ditambah 2 vektor V. Kita masukkan vektor U dan vektor V-nya, komponen-komponen dari vektor U dan vektor V-nya, maka 6 dikali vektor U, yang dimana komponennya negatif 3, 1, dan 2, dan 2 dikali vektor V, yang mana komponennya 4, 0, dan negatif 8. Kemudian skalar yang berada di luar, yaitu 6 dan 2 dikalikan ke dalam, seperti 6 dikali negatif 3, 6 dikali 1, 6 dikali 2, begitu pula pada 2 dikali 4, 2 dikali 0, 2 dikali negatif 8. Dan dapat hasilnya seperti di bawah ini. Kemudian dijumlahkan antara vektor yang tadi sudah dikalikan ke vektor U dan vektor V-nya menjadi 8 antara sama komponennya pastinya, yaitu negatif 8 ditambah 8, 6 ditambah 0, 12 ditambah negatif 16. Dan dapatlah hasilnya komponen X-nya 10, komponen Y-nya 6, dan komponen Z-nya 4. Selanjutnya itu ada yang C, negatif vektor V ditambah vektor U. Kita masukkan komponen-komponen dari vektor V dan vektor U-nya menjadi dimana komponen vektor V yaitu 4, 0, dan negatif 8, dan komponen vektor U yaitu negatif 3, 1, dan 2. Kemudian negatif yang berada di luar kita kalikan ke dalam menjadi negatif 4, negatif dikali 4 berarti negatif 4, negatif kali 0 tetap 0, negatif dikali negatif 8 menjadi 8. Kemudian kita jumlahkan vektor V dan U-nya dengan sama komponen-komponennya.
negatif 4 ditambahkan negatif 3, 0 ditambahkan 1, dan 8 ditambahkan 2. Hasilnya menjadi negatif 7 pada komponen X-nya, negatif 1 pada komponen Y-nya, dan 10 pada komponen Z-nya. Selanjutnya itu ada 5 dikali vektor V dikurang 4 vektor U. Nah, pertama-tama kita cari dulu operasi vektor yang berada di dalam kurung. Nah, 4 vektor U, 4-nya kita kalikan ke dalam menjadi 4 dikali negatif 3 min 12, 4 dikali 1 min 4 dikali 1, 4, 4 dikali 2, 8. Kemudian kita operasikan vektor yang berada di dalam kurung menjadi 5 tetap di luar, dan 4 dikurang negatif 12, 0 dikurang 4, dan negatif 8 dikurang 8. Jadi seperti yang terlihat di bawah ini. Kemudian kita operasikan jadi vektor yang berada di dalam operasi vektor yang di dalam kurung menghasilkan 16, komponen X-nya 16, komponen Y-nya negatif 4, dan komponen Z-nya negatif 16. Kemudian 5-nya dikalikan ke dalam menjadi 80, negatif 20, dan komponen Z-nya negatif 80. Seperti yang terlihat di pada slide berikut. Kemudian yang E itu sama seperti yang D, tetapi angkanya sedikit berbeda, dan di sini kita menggunakan vektor W, yaitu 3 dikali vektor V dikurang 8 vektor W. Lalu kita operasikan dulu vektor yang berada di dalam kurung. Pada vektor 8W kita kalikan 8-nya ke komponen vektor W menjadi 48, negatif 8, dan negatif 32. Kemudian kita operasikan lagi dengan vektor V, yaitu 4, 0, dan negatif 8 menjadi 4 dikurangkan negatif 8, 0 dikurangkan negatif 8, dan negatif 8 dikurangkan 32, dan menjadi dapatlah operasi vektor yang berada di dalam kurung ini menjadi negatif 44,8,24. Kemudian kita kalikan vektornya ke dalam, kita kalikan 3 ke dalam komponen-komponen vektor tadi menjadi komponen X-nya 132, komponen Y-nya negatif 24, dan komponen Z-nya negatif 72. Oke, lanjut pada poin F. Poin F yaitu 2 vektor U dikurang 7 vektor W dikurang 8 vektor V ditambah vektor U. Nah, pertama-tama kita kalikan dulu skalar yang berada di luar vektor ke dalam komponen-komponen vektornya, yaitu 2 dikali 3, 2 dikali negatif 3, 2 dikali 1, 2 dikali 2, 7 dikali 6, 7 dikali negatif 1, 7 dikali negatif 4, 8 dikali 4, 8 dikali 0, 8 dikali negatif 8, dan seterusnya. Kemudian dapatlah hasilnya seperti yang tercantum pada slide di bawah ini, dan kita operasikan satu persatu antara ini kan dikurung. Nah, yang dikurung ini dioperasikan sama yang dalam kurung, dan ini dioperasikan selama di dalam kurungnya ini. Nah, jadi negatif 6 dikurang 42, 2 dikurang min 7, 4 dikurang min 28. Begitupun pada kurung yang di sebelah
kanan. Kemudian dioperasikan seperti ini. 32 ditambah negatif 32 di 0 ditambah 1 negatif 64 ditambah 2. Dapatlah antara kurung sebelah kiri dan kurung sebelah kanan didapatlah komponen-komponen vektornya seperti yang tercantum seperti di bawah ini, yaitu negatif 48, 9 dan 32 dikurangi 29, 1 dan negatif 62 dikurangi sama komponennya, yaitu negatif 48 dikurangi 29, 9 dikurangi 1, 32 dikurangi negatif 62. Dapatlah hasil dari operasi vektor pada poin F, yaitu negatif 77, 8, dan 94. Baik, lanjut pada nomor 7, yaitu misalkan vektor U, vektor V, dan vektor W adalah vektor-vektor pada latihan 6, berarti pada soal yang sebelumnya. Tentukan komponen-komponen vektor X yang memenuhi 2 dikali vektor U dikurang vektor V ditambah vektor X sama dengan 7 kali vektor X ditambah vektor W. Nah, pertama kita operasikan dulu persamaan vektor berikut ini. Yang pertama kita pindah ruaskan pada ruas kiri itu vektor X dan ruas kanan itu ada vektor U, V, dan W. Nah, seperti yang tercantum ini. Kemudian kita operasikan vektor yang bisa dioperasikan. Contohnya seperti X dan min 7 bisa dioperasikan menjadi negatif 6. Nah, negatif 6 karena di sini negatif, ini juga negatif. Untuk mengubahnya menjadi positif, tentu kita kalikan kedua ruasnya dengan negatif dan dapatlah 6X sama dengan 2U dikurang vektor V dikurang vektor W. Kemudian 6 kita bisa pindahkan ke ruas kanan, akan tetapi dia menjadi bagi seperti ini. Nah, jadi setelah mendapatkan persamaan X seperti ini, kita masukkan komponen-komponen vektor pada latihan 6 tadi. Nah, vektor U-nya yaitu 3, 1, dan 2, vektor V-nya 4, 0, dan negatif 8, dan vektor W-nya 6, min 1, dan min 4. Kemudian kita kalikan yang memiliki skalar seperti vektor U, kita kalikan ke dalam jadi negatif 6, 2, dan 4. Nah, kemudian kita operasikan vektor-vektor yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, jadilah negatif 6 dikurang 4 dikurang 6. 2 dikurang 0 dikurang negatif 1. 4 dikurang negatif 8 dikurang negatif 4. Dapatlah hasilnya vektor X yaitu negatif 16, 3, dan 16. Kemudian kita bagi komponen vektornya dengan 6. Nah, seperti ini, 16 dibagi 6, negatif 16 dibagi 6, 3 dibagi 6, dan 16 dibagi 6. Dapatlah hasil dari vektor X-nya yaitu negatif 2,6 pada komponen X dan 0,5 komponen Y-nya dan 2,6 komponen Z-nya. Lanjut pada nomor 8, itu misalkan vektor U, vektor V, dan vektor W adalah vektor-vektor pada latihan 6. Sama pada soal yang tadi. Dan tentukan skalar-skalar C1, C2, dan C3 sedemikian rupa sehingga C1
dikali vektor U ditambah C2 dikali vektor V ditambah C3 dikali vektor W sama dengan 2, 0, dan 4. Oke, kita langsung masuk. Pertama, kita tulis dulu persamaannya. Nah, kemudian kita masukkan komponen-komponen vektor U, V, dan W yang ada pada soal nomor 6 tadi. Nah, C1, kemudian skalar yang berada di luar, koefisien yang ada di luar itu dikalikan ke dalam, jadilah negatif 3C, C, 2C, 1. Nah, seperti yang terlihat pada slide, ada 4C2, 0, negatif C2, 6 C3, negatif C3, dan seterusnya. Nah, lanjut. Nah, pada komponen-komponen yang di sini kita bisa membuat persamaan, yaitu sesuai dengan komponen-komponen vektornya. Ini komponen X min 3C1 ditambah 4C2 ditambah 6C3 sama dengan 2. Begitupun pada komponen Y dan komponen Z. Terdapatlah persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3-nya. Nah, kemudian kita dari persamaan 2 ini, kita peroleh bahwa C1 dan C3 itu sama dengan 0. Nah, seperti ini, C1 dikurang C3 sama dengan 0. Dapat kita pindah ruaskan C3-nya jadi C1 sama dengan C3. Dapat diasumsikan nilai dari C1 dan C3 itu sama. Nah, kita bikin dulu, ini adalah persamaan keempat. Nah, kemudian kita substitusikan persamaan yang keempat C1 sama dengan C3 ke persamaan 1 dan 3. Nah, seperti ini. Nah, jadi negatif C1 ditambah 4C2 ditambah 6C3 harusnya, karena C1 sama dengan C3, jadi kita ubah koefisiennya menjadi C1 6C1 sama dengan 2. Nah, negatif 3C1 ditambah 6C1 itu bisa kita operasikan menjadi 3C1 ditambah 4C2 sama dengan 2. Dapatlah persamaan kelima. Nah, kemudian begitu juga pada persamaan ketiga itu kita ubah C3-nya menjadi C1. Nah, setelah kita ubah, bisa kita operasikan 2C1 dikurang 4C1 sama dengan 4. Nah, dapatlah hasil dari operasi antara 2C1 dikurang 4C1 negatif 2C1. Dan negatif 8C2-nya tetap karena tidak bisa dioperasikan. Kemudian, kita melakukan eliminasi pada persamaan 5 dan 6. Seperti ini, kita eliminasi persamaan 5 dan 6. Kita kali 2 dulu untuk menghilangkan C2-nya. Nah, kita kali 2, maka dapatlah 6C1, 8, yang kita kali 2 hanya persamaan 5 ya. Nah, dapatlah dia 6C1 ditambah 6C2 sama dengan 4. Nih, dapat persamaan 7 dan persamaan 6-nya kita tetap kali 1 karena C2-nya sudah 8 dan bisa dihilangkan dengan C2 yang pada persamaan 5 karena sudah kita kali 2. Jadi skalarnya pada persamaan koefisien ini sama. Kemudian kita tinggal jumlahkan. Kita jumlahkan persamaan 7 dan persamaan 8, maka 8C2 ditambah negatif 8C2 itu habis.
karena sama dengan 0. Nah, 6C1 ditambah negatif C2 sama dengan 4C1. 4 ditambah 4 itu 8. Maka C1-nya C1-nya 8 dibagi 4 yaitu 2. Karena kita tadi pada persamaan 4 itu C1 sama dengan C3, maka persamaan ini bisa kita asumsikan bahwa C3-nya juga 2. Nah, setelah mendapatkan nilai C1 dan C2, C1 dan C3, kita substitusikan nilai C1 atau nilai C2 terserah, tetapi pada kesempatan kali ini saya yang substitusikan nilai C1 ke persamaan 7 persamaan ini untuk mendapatkan nilai C2-nya. Nah, kita substitusikan nilai C1-nya berarti 6 dikali 2 ditambah 8 dikali C2 sama dengan 4. Berarti 12 ditambah 8C2 sama dengan 4. Dipindah ruaskan 12-nya menjadi 8C2 sama dengan negatif 8. Karena 4 dikurang 12, 8. Nah, C2-nya kita bagi negatif 8 dibagi 8 menjadi negatif 1. Nah, dapatlah maka skalar-skalar yang memenuhi C1, C2, dan C3 sudah kita dapatkan. Dan hasilnya yaitu C1 sama dengan 2, C2 sama dengan negatif 1, dan C3 sama dengan 2. Lanjut, nomor selanjutnya yaitu nomor 9. Soalnya tunjukkan bahwa tidak terdapat skalar-skalar C1, C2, dan C3 sedemikian rupa sehingga C1 dikali komponen vektor negatif 2, 9, dan 6 ditambah C2 dikali komponen vektor negatif 3, 2, dan 1 ditambah C3 dikali komponen vektor 1, 7, dan 5 sama dengan 0, 5, dan 4. Nah, dari persamaan di atas ini, kita bisa buat persamaan antara C1 ditambah C2 ditambah C3, yaitu C1 kita kalikan dulu ke dalam seperti tadi, dan kita bagi sama komponen-komponennya. Contohnya negatif C1 ditambah negatif C2 ditambah C3 sama dengan 0, dan seterusnya. Nah, dapatlah persamaannya seperti berikut. Lalu dari persamaan ini kita buat matriks bujur sangkarnya. Nah, dapatlah matriksnya negatif 2, negatif 3, 1, 0 dari ini. Terus 9, 2, 7, 5 dari ini. 6, 1, 5, 4 dari sini. Nah, kemudian kita reduksi dengan yang pertama kita kali dulu baris pertama dengan negatif 1, dapatlah dia 2, 3, 1, dan 0. Kemudian kita tukar posisi antara baris kedua dengan baris ketiga. Nah, dapatlah matriksnya seperti yang ditunjuk oleh panah berikut. Nih. Kemudian untuk menolkan dua baris di bawah ini, yang pertama kita lakukan 2 dikali negatif 3, kemudian ditambahkan dengan baris ke 2. Nah, contohnya negatif 3 kali 2, negatif 6. Negatif 6 ditambah 6, 0. Negatif 3 dikali 3, negatif 9. Negatif 9 ditambah 1, negatif 8, dan seterusnya. Dapatlah baris kedua itu 0, negatif 8, 8, 4. Nah, lalu setelah dapat ini kita tambahkan. Kita kalikan dulu baris kedua ini dengan negatif, kemudian kita tambahkan dengan negatif 3. Setelah kita tambahkan negatif 3,
kita tambahkan ke baris ketiga. Contohnya negatif 6 nih, kita tambahkan dengan negatif 3, jadi negatif 9. Negatif 9 kita tambahkan ke baris ketiga, yaitu 9, negatif 9 ditambah 9, 0, dan seterusnya pada entry-entry selanjutnya dapatlah baris ketiga yaitu 0, 1, negatif 1, dan 2. Nah, kemudian kita lanjut, ini kita salin ya ke sini supaya mudah karena tidak cukup di space di bagian kanan. Nah, setelah itu baris kedua kita bagi dengan 4. Nah, dapatlah baris keduanya 0, negatif 2, 2, dan 1. Nah, kemudian untuk mengenolkan pada baris kedua, kita kali 2 dikali baris ketiga ditambahkan ke baris kedua. Contohnya 2 dikali 1, 2, ditambah negatif 2, 0. Negatif 1 dikali 2, negatif 2, negatif 2 dikali 2, 0. Negatif 2 ini dikali 2, 4, negatif 4, negatif 4 dikali ditambah 1, negatif 3. Nah, ternyata pada baris kedua itu entry matriksnya 0, 0, dan 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa pada baris kedua ditulis 0 C1 ditambah 0 C2 ditambah 0 C3 sama dengan negatif 3. Maka terlihat jelas bahwa tidak ada skalar yang memenuhi pada persamaan soal berikut yang saya tunjuk ini. Nah, terbukti bahwa skalar-skalar C1, C2, dan C3 itu tidak memenuhi persamaan di bawah ini. Nah, selanjutnya nomor 10, yaitu soalnya tentukan semua skalar C1, C2, dan C3 sedemikian rupa sehingga C1 dikali komponen vektor 1, 2, dan 0 ditambah C2 dikali komponen vektor 2, 1, dan 1 ditambah C3 dikali komponen vektor yaitu 0, 3, 1 sama dengan vektor yaitu 0,0,0. Nah, dari persamaan di atas ini kita bisa membuat matriks bujur sangkarnya dengan menjadikan angka yang mendatar ini 1, 2, 0 menjadi kolom dari matriks kita, yaitu 2, 1, 1 menjadi 2, 1, 1 kolomnya seperti yang ditulis bawah ini. 1, 20, 1, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 0, 0. Nah, dari matriks ini kita bisa mereduksi matriksnya sehingga yang pertama kita lakukan yaitu kita mengalihkan negatif 2 ke baris pertama dan ditambahkan ke baris kedua. Jadi negatif 1 dikali negatif 2 ditambah 2 jadinya 0. Nih. 2 dikali negatif 2 negatif 4 ditambah 1 jadinya negatif 3. Dan 0 dikali negatif 2 tetap 0 ditambahkan 3 tetap 3 dan seterusnya. Dapatlah matriksnya menghasilkan matriks kedua seperti yang saya tunjuk ini. Nah, kita reduksi lagi dengan membagi 3 baris kedua kemudian ditambahkan ke baris ketiga. Baris ketiga. Kita bagi 3 baris kedua,
kemudian ditambahkan ke baris ketiga. Contohnya, min 3 dibagi 3, 1, ditambah 1, 0. 3 dibagi 3, 1, ditambah 1, 2. Nah, dapatlah vektornya ini. Nah, kenapa ini negatif, ini positif, ini positif, ini negatif? Ini kita kali lagi baris kedua dengan negatif 1. Maka dapatlah pada baris kedua entry-entry-nya yaitu 0, 1, negatif 1, dan 0. Nah, dapatlah matriksnya sebagai berikut. Kemudian kita reduksi lagi dengan cara apa? Yaitu kita bagi baris ketiga dengan 2, kemudian kita tambahkan ke baris pertama. Contohnya karena yang baris ketiganya sudah 0 semua kecuali 2. Kalau 0 dibagi 2 tetap 0, ditambahkan ke 1 tetap ya nggak ada perubahan. Jadi kita fokus ke duanya aja. Jadi 2 bagi 2, 1 ditambahkan ke negatif 1, jadi 0. Nah, dapatlah matriksnya semakin sederhana seperti di bawah yang saya tunjuk ini. Nah, kemudian kita reduksi lagi dengan baris kedua, kita kali dengan negatif 2, kemudian kita tambahkan ke baris pertama. Nah, karena ini cuma 1 saja yang dan lebihnya entry-entry-nya itu 0, jadi kita fokus ke angka 1 ini. 1 dikali negatif 2 menjadi negatif 2, ditambahkan 2, jadi 0. Nah, dapatlah matriksnya seperti matriks identitas yang saya tunjuk ini. Jadi entry-entry-nya ada 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, dari matriks ini kita dapat simpulkan bahwa skalar-skalar yang memenuhi C1, C2, dan C3 yaitu 0. Nah, C1-nya sama dengan 0, C2-nya sama dengan 0, dan C3-nya sama dengan 0. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.